Halo semuanya, perkenalkan saya Hairni Sadia Juliadini dengan NIM 2404107409. Nah, pada pembahasan mata kuliah studi keislaman kali ini, materi yang akan saya bahas yaitu studi hadis. Setelah saya menyebutkan materi tentang studi hadis ini, kalian pasti bertanya-tanya, apa sih itu studi hadis? Apa sih hadis? Apa sih perbedaan hadis dan sunnah? Bagaimana cara metode memahami hadis dan apa saja tantangan-tantangan yang ada di dalam studi hadis? Ibnu Taimiyah mendefinisikan hadis sebagai ucapan, perbuatan, atau persetujuan Nabi Muhammad setelah beliau diangkat menjadi nabi ataupun rasul. Secara terminologi dalam usul fikih, hadis merujuk kepada segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad yang berkaitan dengan hukum syariah. Dalam hal itu dikaitkan bahwa hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad, termasuk ucapan, kata-kata, perbuatan, dan persetujuan ataupun ketetapan Allah yang disyariatkan kepada manusia. Perlu kita ketahui bahwa hadis adalah sumber ajaran yang kedua setelah Al-Quran. Terkadang banyak sekali orang yang menyebut hadis dan sunnah itu sama. Meskipun beberapa ulama memandang bahwa hadis dan sunnah itu adalah sinonim atau persamaan, namun ada sebagian orang lainnya menganggap keduanya itu perbedaan. Secara etimologi, kata ilmu hadis berasal dari bahasa Arab, yaitu ilmu adalah yang berarti pengetahuan dan hadis yang berarti baru, pembicara, berita, dan cerita. Sedangkan sunnah menurut pengertian etimologi berarti tradisi yang bisa dilakukan atau jalan yang dilalui baik yang terpuji maupun yang tercela. Adapun sunnah secara terminologi terbagi menjadi dua, dapat dilihat dalam dua sesi, yaitu dalam usul fikih dan usul hadis. Nah, dalam usul hadis, sunnah ialah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun perangai, budi pekerti, dan baik sebelum diangkat sebagai nabi maupun setelah menjadi nabi. Nah, dalam usul fikih ialah segala sumber yang berasal dari Nabi Muhammad selain Al-Quran Al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunnah dapat dibagi menjadi beberapa berdasarkan hukum-hukumnya. Yang pertama yaitu sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Yang kedua sunnah ghairu muakkadah, yaitu sunnah yang dianjurkan namun tidak sekuat sunnah muakkadah. Yang ketiga yaitu sunnah qiyam. Sunnah qiyam yaitu yang dilakukan secara sendiri-sendiri. Yang keempat sunnah qu'ud, sunnah yang dilakukan dalam keadaan duduk. Yang kelima sunnah bada'u, sunnah yang dilakukan setelah mengerjakan sesuatu. Dan yang terakhir sunnah qablu, sunnah yang dilakukan sebelum mengerjakan sesuatu. Nah, yang seterusnya yaitu metode cara memahami metode hadis. Nah, menurut Abdul Mustaqim menulis beberapa prinsip umum tentang memahami studi hadis. Yang pertama, tidak terburu-buru untuk menolak hadis yang baik ataupun hadis yang bertentangan dengan akal. Yang kedua yaitu memahami hadis secara tematik. Yang ketiga yaitu membedakan antara ketentuan hadis yang bersifat lokal, kultural, temporal, dan lainnya, dan lain sebagainya. Banyak sekali cara memahami metode studi hadis. Ada beberapa kitab-kitab dalam studi hadis meliputi yaitu Sahih Al-Bukhari, yang kedua yaitu Sahih Muslim, yang ketiga yaitu Sahih Abu Dawud, dan yang lain. Nah, yang terakhir yaitu tantangan studi hadis. Beberapa tantangan utama dalam studi hadis yaitu autentifikasi, yaitu memverifikasikan keaslian ataupun keakuratan hadis tersebut. Yang kedua yaitu kontekstualisasi,
memahami konteks historis dan sosial budaya yang saat hadis diucapkan untuk menafsirkannya dengan tepat di era modern ini. Yang ketiga yaitu kritik sanad. Nah, kritik sanad ini mengevaluasi stabilitas dan keandalan rantai periwayatan hadis. Yang keempat yaitu kritik matan. Kritik matan ini menganalisis isi hadis untuk konsistensikan dengan Al-Quran dan hadis sahih lainnya. Oke, sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.